Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1409 memperoleh prasasti pedang naga kesengsaraan. Semua orang menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, bahkan Wu Xie dan sekelompok dewa pedang di Gunung Pedang terbelah berhenti dan semuanya terfokus pada Yang Xiaotian. Di bawah pengawasan orang banyak, Yang Xiaotian melangkah ke anak tangga ke-200. Ki pedang di anak tangga ke-200 melonjak seperti tsunami, menderu ke arah Yang Xiaotian. Namun, semua orang melihat bahwa ketika ki pedang yang bagaikan tsunami mencapai Yang Xiaotian, ia tiba-tiba terbang kembali. Yang Xiaotian berdiri tegak di anak tangga ke-200, sama sekali tidak tergerak. Semua orang tercengang. Kerumunan itu telah mempertimbangkan banyak kemungkinan hasil sebelumnya, tetapi mereka tidak menduga ki pedang akan terbang kembali. Apa yang terjadi? Kata seorang tetua dengan tidak percaya. Mungkinkah itu tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi? Seru seseorang dengan terkejut. Kerumunan itu terkejut. Sebelumnya, 9 tubuh surgawi-surgawi penentang agung bersama dengan tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi. Bukankah itu 10 tubuh surgawi-surgawi yang menentang? Akan tetapi, Wu Xie dan banyak tokoh dewa pedang lainnya tampak ragu-ragu dan tidak yakin. Meskipun tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi itu kuat, namun tampaknya tidak semenentang ini, bukan? Yang Xiaotian terus naik. Sama seperti sebelumnya, dia tidak berhenti, terus mendaki lebih tinggi di bawah tatapan mengejutkan semua orang, semakin dekat ke anak tangga ke-300. Semakin tinggi ia naik, semakin kuat pula daya serang ki pedang itu, namun sekuat apapun daya serang ki pedang itu, semuanya akan terpental kembali. Tak lama kemudian, di tengah kebingungan orang banyak, Yang Xiaotian mencapai anak tangga ke-300. Lalu, langkah ke-310. Wu Xie, yang baru saja mencapai anak tangga ke-400, memperhatikan Yang Xiaotian datang ke arahnya, matanya terbelalak. Gunung pedang terbelah yang sebelumnya bergetar telah tenang, semua orang terpaku pada Yang Xiaotian, menahan napas. Akhirnya, Yang Xiaotian sampai di anak tangga ke-399, mengambil satu langkah, dan melangkah ke anak tangga ke-400. Saat Yang Xiaotian berdiri di anak tangga ke-400, seperti sebelumnya, ki pedang melonjak dari gunung pedang terbelah. Beberapa tetua yang jeli memperhatikan bahwa kali ini, gelombang ki pedang tampak lebih cemerlang dan kuat. Yang Xiaotian tidak berhenti, melewati Wu Xie, dan menuju ke anak tangga ke-401. Wu Xie tertegun melihat Yang Xiaotian berdiri di depannya. Namun Yang Xiaotian terus maju. Tak lama kemudian, ia melewati anak tangga ke-500. Saat naik, Yang Xiaotian juga merasakan kekuatan dan aura prasasti pedang di dekatnya, mencari petunjuk yang mungkin ditinggalkan Gao Yi. Namun, ketika ia mencapai anak tangga ke-600, ia tetap tidak menemukan apapun. Akhirnya, Yang Xiaotian mencapai langkah ke-700. Para individu kuat dari Split Sword Mountain menyaksikan dengan kaget saat Yang Xiaotian terus mendaki. Diketahui bahwa di domain pedang saat ini, hanya satu orang yang pernah mencapai langkah ke-700, dewa pedang terkemuka di domain pedang mereka, Ao Jiu. Sekarang, seorang pemuda di alam leluhur surgawi telah naik ke langkah ke-700. Namun tak lama kemudian, mereka menyaksikan Yang Xiaotian naik ke anak tangga ke-739. Saat itu, Ao Jiu berhenti di anak tangga ke-739. Setelah mencapai anak tangga ke-739, Yang Xiaotian tidak berhenti, melangkah maju, naik ke anak tangga ke-740. 740 langkah. Wu Xie bergumam pada dirinya sendiri, tertegun. Yang Xiaotian terus mendaki, mencapai lebih dari 900 anak tangga, dan akhirnya melihat prasasti pedang yang ditinggalkan oleh leluhur naga kesengsaraan di gunung pedang terbelah. Prasasti pedang ini besar, jauh lebih besar daripada prasasti-prasasti pedang di sekitarnya, dengan ukiran naga surgawi di atasnya. Naga surgawi ini digambarkan sedang menggunakan ki pedang oleh leluhur naga kesengsaraan. Setiap goresan dan garis mengandung misteri tertinggi dari pedang Dao. Terlebih lagi, Yang Xiaotian menemukan bahwa prasasti pedang ini telah berevolusi menjadi prasasti pedang Dao surgawi. Pedang Dao ki surgawinya masih utuh sempurna. Ini merupakan kegembiraan yang tak terduga bagi Yang Xiaotian, dia menangkapnya dengan satu tangan, membungkus prasasti pedang naga kesengsaraan dengan kekuatan naga primordial, menariknya ke arahnya. Merasakan kekuatan tubuh surgawi naga purba pada Yang Xiaotian, naga surgawi pada prasasti pedang naga kesengsaraan melonjak dengan cahaya yang menyilaukan,
memantulkan cahaya surgawi tubuh surgawi naga purba Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menyimpan prasasti pedang naga kesengsaraan di kuali Senong, lalu menatap ke arah titik tertinggi gunung pedang terbelah, di mana tubuh pedang primordialnya mendeteksi dua prasasti pedang dao surgawi lagi. Terlebih lagi, ini adalah dua prasasti pedang dao surgawi dengan ki pedang dao surgawi yang utuh. Dengan demikian, Yang Xiaotian terus naik. Saat dia berdiri di puncak gunung pedang terbelah, anak tangga ke-1000, seluruh gunung melonjak dengan ki pedang bagaikan laut, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kekuatan mengerikan dari ki pedang mengejutkan para individu kuat di sekitar gunung pedang terbelah, membuat mereka mundur ketakutan. Awalnya, Wu Xie dan yang lainnya di gunung pedang terbelah juga terhempas oleh gelombang ki pedang, kekuatannya sangat dahsyat hingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Seluruh gunung pedang terbelah hanya tersisa Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berdiri di puncak gunung pedang terbelah, dikelilingi oleh ki pedang bagaikan ombak, sementara semua orang melihat bahwa ki pedang, yang baru saja menghancurkan semua orang, kini dengan penuh kasih sayang membelai Yang Xiaotian. Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan ki pedang membumbung tinggi bagai ombak, ia menatap dua prasasti pedang dao surgawi di puncak gunung pedang terbelah. Dia menangkap dua prasasti pedang dao surgawi dengan satu tangan, mengamatinya, namun alangkah kecewanya, prasasti itu tidak ditinggalkan oleh Gao Yi. Hal ini membuatnya sangat kecewa, karena ia berharap Gao Yi, setelah pergi ke gunung pedang terbelah, akan meninggalkan prasasti pedang, namun ia tidak melakukannya. Dia tidak berlama-lama lagi, terbang turun ke kaki gunung pedang terbelah. Tuan muda, Meng Bingsui dan yang lainnya mendekatinya. Ayo pergi. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, siap untuk pergi bersama Meng Bingsui dan yang lainnya. Tunggu. Tiba-tiba, sesosok melintas, menghalangi Yang Xiaotian dan rekan-rekannya, itu Wu Xie. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming langsung mengunci aura mereka pada Wu Xie. Wu Xie merasakan aura menakjubkan dari tetua Jiang dan Dewa Pengobatan King Ming, menatap mereka dengan ragu, lalu berkata kepada Yang Xiaotian, Tuan muda, mohon jangan salah paham, saya tidak punya niat lain. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda tertarik menukar ketiga prasasti pedang dao surgawi itu dengan saya untuk ramuan kultivasi? Dia menjelaskan, saya punya pil Pantheon Surgawi 10 kesengsaraan. Pil Myriad Gods adalah ramuan kultivasi terbaik untuk alam leluhur surgawi, dan pil 10 kesengsaraan surgawi sangat berharga di wilayah pedang. Wu Xie mengira Yang Xiaotian akan tergoda, tetapi Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak perlu. Kemudian dia pergi bersama Meng Bingsui dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang. Wu Xie menatap kepergian sosok Yang Xiaotian, tertegun. Dengan kepergian Yang Xiaotian, gunung pedang terbelah mulai aktif. Setelah pergi, Yang Xiaotian menemukan tempat untuk mempelajari dan memahami prasasti pedang naga kesengsaraan dan dua prasasti pedang dao surgawi lainnya dengan saksama. Ia pertama kali mempelajari prasasti pedang naga kesengsaraan. Karena prasasti pedang naga kesengsaraan ini ditinggalkan oleh leluhur naga kesengsaraan, jika dia memahami dan menyatukan pedang kidau surgawi dari prasasti pedang naga kesengsaraan, dia mungkin dapat menemukan keberadaan leluhur naga kesengsaraan. Sebulan kemudian, Yang Xiaotian sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan prasasti pedang naga kesengsaraan. Bab 1410, Kitab Suci Domain Pedang. Setelah memahami dan menggabungkan pedang kidau surgawi dari prasasti pedang naga kesengsaraan, Yang Xiaotian menemukan bahwa tubuh pedang primordial lapisan pertama miliknya telah berhasil menembus ke lapisan kedua. Akan tetapi, meskipun ia memurnikan dan mengasimilasi prasasti pedang naga kesengsaraan, ia tidak memperoleh informasi apapun tentang leluhur naga kesengsaraan darinya, ia hanya mengetahui bahwa prasasti pedang naga kesengsaraan ini adalah kunci untuk membuka gua tempat tinggal leluhur naga kesengsaraan. Kunci gua tempat tinggal telah ditemukan, tetapi lokasi pasti gua tempat tinggal leluhur naga kesengsaraan masih belum diketahui. Bagian yang menenangkan adalah bahwa dengan prasasti pedang naga kesengsaraan ini, dia dapat merasakan gua leluhur naga kesengsaraan dalam jarak tertentu. Akan jauh lebih mudah untuk menemukan gua leluhur naga kesengsaraan di masa mendatang. Setelah menyempurnakan prasasti pedang naga kesengsaraan, Yang Xiaotian memerintahkan Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming untuk membantunya mengumpulkan informasi tentang leluhur naga kesengsaraan dan Gao Yi. Meng Bingsui, yang menyadari pentingnya leluhur naga kesengsaraan dan Gao Yi bagi Yang Xiaotian, juga tahu bahwa klan jahat dan pasukan klan benih iblis dapat menyerang domain pedang kapan saja, jadi dia keluar untuk membantu tuan mudanya dalam mengumpulkan intelijen dengan sekuat tenaga.
Sementara Yang Xiaotian meminta Jiang Tua dan yang lainnya untuk membantunya mengumpulkan informasi tentang leluhur naga kesengsaraan dan Gao Yi, orang-orang dari Sekte Pedang Beidou dengan cemas mondar-mandir di depan kuil Dewi Surong. Tepat ketika semua orang sudah kehabisan akal, tiba-tiba pintu kuil terbuka, dan Surong muncul dari dalam. Melihat Surong keluar, sekelompok tetua bergegas maju untuk menyambutnya. Yang mulia, Anda akhirnya keluar, seru seorang tetua dengan cemas. Selama hari-hari ini, Surong mengasingkan diri di dalam kuil, mempersiapkan kitab suci domain pedang. Semua orang telah mengiriminya banyak pesan jimat, tetapi dia tidak membalas. Melihat ekspresi cemas semua orang saat keluar, Surong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Yang mulia, seseorang telah naik ke puncak gunung pedang terbelah. Kura-kura hitam menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi awalnya, ia tak bisa menyembunyikan getaran di hatinya. Surong awalnya tidak bereaksi, tetapi ketika dia menyadarinya, matanya melebar, apa yang kau katakan? Seseorang telah menaiki 1000 anak tangga pedang pertama gunung pedang terbelah dan mengambil 2 prasasti pedang di puncaknya. Ulang kura-kura hitam. Pikiran Surong berdengung, naik 1000 anak tangga pedang. Ambil 2 prasasti pedang dari gunung pedang terbelah. Kami ingin melapor kepadamu sesegera mungkin, tetapi kamu tidak menanggapi pesan jimat itu. Tetua lain berbicara dengan nada mendesak. Siapa yang menaiki 1000 anak tangga pedang dan mengambil 2 prasasti pedang itu? Surong tak percaya dan bertanya dengan nada mendesak. Itu adalah pemuda dengan 9 tubuh surgawi penentang surga. Jawab kura-kura hitam cepat. Surong terkejut, pemuda dari kota 100 kaisar itu. Bukankah kau bilang dia hanya berada di alam leluhur surgawi? Ya, itu dia. Kura-kura hitam menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, konon, selain 9 tubuh surgawi penentang surga, dia juga memiliki tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi. Banyak ahli yang hadir saat itu mengatakan bahwa tidak ada ki pedang dari gunung pedang terbelah yang dapat menyerangnya, dia menggunakan tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi untuk naik ke puncak. Tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi. 10 tubuh surgawi yang menentang surga. Surong terkejut dan sulit mempercayainya. Apakah guru suci tahu tentang ini? Tanya Surong. Maksudnya gurunya Ao Jiu. Belum, jawab kura-kura hitam sambil tersenyum pahit. Karena biasanya, hanya Surong yang bisa bertemu dengan Master Ao Jiu. Begitu Surong mendengar ini, dia segera melayang ke udara, terbang menuju gua tempat tinggal Ao Jiu. Sebenarnya, sebulan yang lalu, berita tentang pendakian Yang Xiaotian ke puncak gunung pedang terbelah telah tersebar, kini, seluruh domain pedang dilanda kekacauan, dan berbagai faksi tengah menanyakan dan mencari keberadaan Yang Xiaotian. Tentu saja, Yang Xiaotian tidak menyadari hal ini. Setelah menyempurnakan dan mengasimilasi prasasti pedang naga kesengsaraan, dia mengeluarkan 2 prasasti pedang Dao surgawi yang diperolehnya dari puncak gunung pedang terbelah dan terus memahaminya serta menggabungkannya. 2 bulan kemudian, dia juga sepenuhnya memahami dan menggabungkan kedua prasasti pedang Dao surgawi tersebut. Setelah menyatu dengan ki pedang Dao surgawi dari 2 prasasti pedang Dao surgawi, tubuh pedang primordialnya menerobos sekali lagi, bergerak dari lapisan kedua ke lapisan ketiga. Namun, Yang Xiaotian tidak bisa merasa bahagia. Jika untuk menerobos tubuh pedang primordial dari lapisan kedua ke lapisan ketiga dibutuhkan 2 prasasti pedang Dao surgawi, bukankah untuk menerobos dari lapisan ketiga ke lapisan keempat dibutuhkan 3 prasasti pedang Dao surgawi? Dan untuk mencapai lapisan ke-10, berapa banyak prasasti pedang Dao surgawi yang dibutuhkan? Hanya untuk menerobos dari lapisan ke-10 ke lapisan ke-11, mungkin dibutuhkan 10 sekaligus. Yang Xiaotian mengerutkan kening, merasakan beban. Tubuh pedang primordial adalah tubuh pedang terkuat di dunia. Jika itu adalah yang terkuat dan paling menantang di antara tubuh surgawi penentang surga, tentu saja, akan sangat sulit untuk meningkatkannya, ujar Master Ding. Namun, masih banyak prasasti pedang Dao surgawi di wilayah pedang, gua tempat tinggal anak Liqian itu pasti memiliki banyak prasasti pedang Dao surgawi. Liqian adalah master domain pedang generasi sebelumnya. Domain Dao telah melahirkan banyak penguasa domain Dao, tetapi domain pedang hanya melahirkan satu master domain pedang, yaitu Liqian. 2 prasasti pedang Dao surgawi yang kau asimilasi itu ditinggalkan oleh bocah Liqian, kan? Tanya Master Ding. Yang Xiaotian mengangguk, 2 prasasti pedang Dao surgawi yang diperolehnya dari puncak gunung pedang terbelah memang ditinggalkan oleh master domain pedang generasi sebelumnya, Liqian.
Setelah memurnikan 2 prasasti pedang Dao Surgawi ini, dia mengetahui bahwa Li Qian meninggalkan 4 prasasti pedang Dao Surgawi. Jika dia dapat menemukan 2 prasasti pedang Dao Surgawi lainnya, maka dia dapat menemukan gua tempat tinggal Li Qian. Sebagai Master Domain Pedang, satu-satunya Master Domain Pedang yang pernah dihasilkan domain pedang, gua tempat tinggal Li Qian tentunya berisi banyak prasasti pedang Dao Surgawi. Mungkin saja itu seperti gua tempat tinggal Gao Yi, yang berisi ramuan atau obat suci yang dapat meningkatkan kultivasinya. Pada saat ini, Meng Bingsui dan Old Jiang kembali dari mengumpulkan informasi. Tuan Muda, kami baru tahu kalau dulu Tuan Gao Yi pernah ikut serta dalam kitab suci wilayah pedang, ujar Jiang Tua dengan gembira kepada Yang Xiao Tian saat kembali. Berpartisipasi dalam kitab suci domain pedang. Yang Xiao Tian terkejut. Kitab suci domain pedang didirikan oleh Master Domain Pedang saat itu, dan setiap beberapa tahun, domain pedang akan menyimpannya. Meskipun Master Domain Pedang sudah tiada, berbagai tanah suci di domain pedang masih mengikuti jejaknya dan menyimpan kitab suci domain pedang secara teratur. Meng Bingsui menjelaskan, bertahun-tahun yang lalu, Master Gao Yi memenangkan juara pertama kitab suci domain pedang dan memasuki aula suci domain pedang. Hati Yang Xiao Tian tergerak. Setiap pemenang pertama dalam kitab suci domain pedang dapat memasuki aula suci domain pedang, jadi kemungkinan besar Gao Yi meninggalkan prasasti pedang Dao Surgawi di aula suci domain pedang. Terlebih lagi, aula suci domain pedang diciptakan oleh Li Qian saat itu, jadi 2 prasasti pedang Dao Surgawi lainnya mungkin juga berada di dalam aula suci domain pedang. Kapan kitab suci domain pedang tahun ini diadakan? Tanya Yang Xiao Tian. Dalam 3 bulan. Dewa Pengobatan Qingming menjawab dengan cepat, itu diadakan di Gunung Dewa Elang Salju di Tanah Suci Beidou. Tanah Suci Beidou, gumam Yang Xiao Tian, lalu berkata, bersiaplah, kita akan segera menuju Tanah Suci Beidou. Tanah Suci Beidou merupakan tanah suci nomor 1 di domain pedang, dan letaknya agak jauh dari tempat mereka saat ini berada di Tanah Suci 9 Surga, tetapi dengan kecepatan perahu kenaikan naga, mereka dapat mencapai Gunung Surgawi Elang Salju di Tanah Suci Beidou sebelum kitab suci domain pedang dimulai. Maka, sesaat kemudian, Yang Xiao Tian mengaktifkan perahu kenaikan naga dan menuju Tanah Suci Beidou bersama yang lainnya. Dalam perjalanan, Yang Xiao Tian meminum air suci Dao Surgawi lapisan kelima dan duduk bersila di atas batu roh kekacauan tingkat atas untuk berkultivasi. Selama bertahun-tahun, dengan terus-menerus mengonsumsi air suci Dao Surgawi lapisan kelima dalam kultivasinya, tubuh surgawi Dao Surgawinya telah meningkat pesat. Bab 1411, Dewa Pedang Pertama dengan sombong melampaui 9 tokoh besar. Selain tubuh surgawi Dao Surgawi, tubuh surgawi kekacauannya juga maju dengan cepat. Namun, kemajuan yang paling lambat adalah pada tubuh surgawi tertinggi dan tubuh pedang primordial. Tanpa pengobatan surgawi ruang waktu dan prasasti pedang Dao Surgawi, kemajuan tubuh surgawi tertinggi dan tubuh pedang primordial lambat bagaikan siput. Jadi dalam perjalanan menuju Tanah Suci Beidou, setiap kali melewati beberapa kota, Yang Xiao Tian akan memasuki beberapa kamar dagang untuk menanyakan tentang pengobatan surgawi ruang waktu dan prasasti pedang Dao Surgawi. Akan tetapi, meskipun beberapa kamar dagang tertinggi di domain pedang memiliki obat surgawi ruang waktu, usia mereka semua di bawah 40 juta tahun. Ini tidak ada gunanya bagi Yang Xiao Tian. Selain itu, meskipun ada beberapa prasasti pedang Dao Surgawi di domain pedang, beberapa kamar dagang tertinggi tidak menjualnya. Sekalipun benar-benar dijual, kadang-kadang dilelang dalam pelelangan besar. Tentu saja, kalaupun ada lelang semacam itu, akan sulit menemukannya, kadang-kadang bahkan tidak sekali dalam 10.000 tahun. Terlebih lagi, kamar dagang di domain pedang tidak menjual air suci Dao Surgawi lapisan kelima, jadi pil surgawi-surgawi ke-11 kesengsaraan Yang Xiao Tian tidak berguna di sana. Meskipun beberapa kamar dagang agung memiliki air suci Dao Surgawi lapisan keempat, menukar pil surgawi-surgawi ke-11 dengan air suci Dao Surgawi lapisan keempat tidaklah sepadan. Lagi pula, air suci Dao Surgawi lapisan keempat sudah tidak lagi berguna bagi Yang Xiao Tian. Lebih dari 2 bulan kemudian, rombongan itu akhirnya tiba di Tanah Suci Beidou. Tanah Suci Beidou, sebagai tanah suci terdepan di domain pedang, sangat luas dan kaya, dengan banyak sekali pusat kekuatan. Di antara 10 sekte tertinggi domain pedang, 6 di antaranya berlokasi di Tanah Suci Beidou. Setelah tiba di dekat Gunung Dewa Elang Salju di Tanah Suci Beidou, masih ada sehari sebelum acara dimulai, jadi Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya duduk untuk beristirahat di puncak gunung terdekat.
Akan tetapi, meski masih ada 1 hari lagi menuju acara kitab suci domain pedang, area dekat Gunung Surgawi Elang Salju sudah dipenuhi oleh para petinggi dari berbagai sekte pedang utama. Aku penasaran siapa yang akan meraih juara pertama di kitab suci domain pedang kita kali ini. Kudengar Tuan Ao Jiu juga akan muncul untuk berpartisipasi dalam kitab suci domain pedang ini. Apa? Sudah berapa puluh ribu tahun Tuan Ao Jiu belum muncul. Tapi dia akan berpartisipasi dalam kitab suci domain pedang ini. Konon, Tuan Ao Jiu telah mengasingkan diri untuk memahami Dao Pedang selama bertahun-tahun dan kini yakin telah sepenuhnya memahami kitab suci. Itulah sebabnya beliau berniat untuk muncul dan berpartisipasi dalam kitab suci domain pedang kali ini. Dengan munculnya Tuan Ao Jiu, kali ini, posisi pertama di kitab suci domain pedang pasti akan jatuh ke tangan Tuan Ao Jiu. Beberapa ahli berdiskusi, mengetahui bahwa Ao Jiu, dewa pedang terdepan di wilayah pedang mereka, akan muncul dan berpartisipasi dalam kitab suci wilayah pedang ini. Semua tokoh besar Dao Pedang menjadi gembira dan gembira. Ao Jiu merupakan dewa pedang terdepan di domain pedang, memegang status tertinggi yang tak tertandingi di hati para petinggi dewa pedang di domain pedang. Dengan munculnya Tuan Ao Jiu untuk berpartisipasi dalam kitab suci domain pedang ini, konon bahkan Tuan Huo Yang, setelah mendengar ini, juga ikut bergabung. Apa? Bahkan Tuan Huo Yang ingin berpartisipasi dalam kitab suci domain pedang ini. Bukan hanya Tuan Huo Yang, Tuan Naga Mabuk dan Tuan Ming Hun juga muncul untuk berpartisipasi dalam kitab suci wilayah pedang ini. Bukan hanya Tuan Naga Mabuk, bahkan Tuan Wu Xie pun datang. Kali ini, 9 dari 10 dewa pedang terkuat akan berpartisipasi dalam kitab suci wilayah pedang. Semua orang sangat bersemangat. Dewa Huo Yang yang disebutkan oleh orang banyak berada di peringkat kedua di antara dewa pedang di domain pedang, dan Naga Mabuk berada di peringkat ketiga, Ming Hun berada di peringkat keempat. Terakhir kali, Yang Xiaotian bertemu Wu Xie di Gunung Pedang Terbelah, menduduki peringkat ke-9 di domain pedang. Mendengar diskusi tersebut, Yang Xiaotian juga terkejut, tidak pernah menyangka bahwa dewa pedang terdepan Ao Jiu juga akan datang untuk berpartisipasi dalam kitab suci domain pedang ini. Secara umum, dengan status dan identitas Ao Jiu, dia tidak akan berpartisipasi dalam kitab suci domain pedang. Terlebih lagi, Ao Jiu telah memenangkan tempat pertama di Sword Domain Holy Tome beberapa sesi yang lalu. Dewa pengobatan Tua Jiang dan King Ming mengerutkan kening saat mendengar Ao Jiu akan berpartisipasi dalam kitab suci domain pedang ini. Jika Ao Jiu ikut serta dalam kitab suci domain pedang ini, harapan tuan muda mereka untuk memenangkan tempat pertama tampak tipis. Tanpa memenangkan tempat pertama, mereka tidak dapat memasuki aula suci domain pedang. Aku tidak menyangka Ao Jiu akan berpartisipasi dalam kitab suci domain pedang ini. Meng Bingsui juga sedikit mengernyit. Melihat kekhawatiran semua orang, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kitab suci domain pedang bukan tentang kultivasi. Kitab suci domain pedang adalah tentang memahami 100 halaman kitab suci yang ditinggalkan oleh Master Domain Pedang Li Qian. Kitab suci 100 halaman ini diukir di jalan suci Gunung Surgawi Elang Salju. Siapapun yang paling cepat memahami halaman terbanyak akan menjadi juara pertama dalam kitab suci domain pedang ini. Oleh karena itu, Yang Xiaotian tidak terlalu khawatir. Meskipun demikian, Yang Xiaotian agak mengerti mengapa Ao Jiu kembali berpartisipasi dalam kitab suci domain pedang setelah bertahun-tahun. Saat itu, meskipun Ao Jiu memenangkan juara pertama dalam sesi kitab suci domain pedang tersebut, ia hanya memahami 97 halaman kitab suci. 3 halaman masih hilang. Ao Jiu ingin menebus penyesalan tahun itu. Jika penyesalan ini terobati, hati pedang Ao Jiu akan menjadi semakin tak terkalahkan, dan dao pedangnya akan semakin maju. Keikutsertaan Ao Jiu, Huo Yang, dan yang lainnya dalam kitab suci domain pedang ini justru membangkitkan keinginan Yang Xiaotian untuk berkompetisi, dan Yang Xiaotian berkata, besok, aku ingin bertemu Ao Jiu dan Huo Yang. Ketemu Tuan Ao Jiu dan Tuan Huo Yang. Nak, kau pikir kau bawang apa? Kau bahkan tidak layak membawa pedang untuk Tuan Ao Jiu dan Tuan Huo Yang. Saat itu, sekelompok murid sekte pedang berjalan mendekat dari kejauhan, dan pemuda yang memimpin mencibir. Sekte Pedang Ming Hun. Melihat sekelompok murid sekte pedang ini, beberapa ahli pedang Dao di sekitar terkejut dan menghindari mereka dari kejauhan. Para pendatang baru tersebut adalah pengikut sekte pedang Ming Hun. Sekte pedang Ming Hun didirikan oleh ahli keempat dari domain pedang, Dewa Pedang Ming Hun. Nak, kalau kau berguling turun dari puncak gunung ini, aku bisa berhenti menyombongkan diri.
Pemuda itu mengarahkan pedangnya ke arah Yang Xiaotian. Akan tetapi, sebelum dia selesai berbicara, Jiang Tua menjentikkan jarinya, dan pemuda itu pun terlempar ke udara, tanpa tahu puncak gunung mana yang ditujunya. Para ahli sekte pedang Ming Hun tercengang. Para pakar lain dari sekte sekitar juga tercengang. Tuan Muda Sekte, seorang tetua dari sekte pedang Ming Hun meraung marah dan tiba-tiba menyerang Yang Xiaotian, dan Old Jiang dan yang lainnya, mati untukku. Namun baru saja ia memulai, Jiang Tua menjentikkan jarinya lagi dan meledakkannya dengan cara yang sama, tanpa mengetahui puncak gunung mana yang ditujunya. Jiang Tua menatap dingin ke arah ahli sekte pedang Ming Hun lainnya, masih ingin menyerang. Para ahli sekte pedang Ming Hun lainnya ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya melarikan diri karena panik. Melihat hal itu, para pakar lain dari sekte sekitar pun berdiskusi. Siapa orang-orang ini yang berani menyakiti Tuan Muda Sekte Pedang Ming Hun? Besok, saat kitab suci domain pedang berlangsung, dengan kehadiran Tuan Ming Hun, orang-orang ini mungkin tidak tahu bagaimana mereka mati. Di kejauhan, seorang ahli pedang Dao menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Xiaotian pun tidak memperhatikan pembicaraan para ahli pedang Dao ini. Tidak terjadi apa-apa sepanjang malam. Malam pun berangsur-angsur berakhir. Sinar matahari menerangi langit dan bumi. Sinar matahari hari ini tampak luar biasa indahnya. Seluruh gunung Snow Eagle Divine dan puncak gunung di dekatnya ramai. Pada titik ini, sekelompok besar ahli terbang dari langit yang jauh. Kelompok ahli ini dipimpin oleh seorang pria parubaya, dengan ki pedang yang terpancar darinya, menyebabkan pedang milik orang-orang di sekitarnya berdengung tanpa henti. Itu Tuan Ao Jiu. Tuan Ao Jiu telah muncul. Melihat lelaki parubaya itu, seorang leluhur tua berteriak kegirangan. Tuan Ao Jiu muncul. Sekali teriak, gelombang kegembiraan pun membuncah, para petinggi berbagai sekte pedang menjadi sangat gembira, dan tak terhitung banyaknya master sekte yang bergegas maju untuk menyambut dewa pedang pertama mereka. Bab 1412, kekuatan itu, apakah telah muncul lagi? Bukan hanya para master sekte dari berbagai sekte pedang Dao, tetapi banyak leluhur dan leluhur juga dengan gembira melangkah maju untuk memberi salam. Salam, Guru Ao Jiu. Salam, Guru Ao Jiu. Setiap master sekte, leluhur, dan dewa pedang sangat gembira. Beberapa murid begitu tersentuh hingga air mata mereka mengalir, lalu mereka berlutut dan bersujud di tanah. Perlu diketahui, Ao Jiu sudah lama tidak muncul, bahkan banyak dewa pedang terkenal pun sulit menemuinya. Sekarang, bisa bertemu langsung dengan Master Ao Jiu adalah suatu kehormatan dan kebahagiaan. Ini bahkan bisa menjadi sesuatu yang akan mereka banggakan seumur hidup. Ao Jiu menatap lautan ahli pedang Dao yang tak berujung di hadapannya, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata kepada semua orang, sudah bertahun-tahun aku tak muncul. Aku datang kali ini untuk menghadiri kitab suci domain pedang, dan kuharap aku tidak mengganggu kalian semua. Begitu Ao Jiu berbicara, kerumunan menjadi bingung. Tidak, Yang Mulia, menghadiri kitab suci domain pedang adalah berkah bagi kita semua di domain pedang. Kami sangat gembira dan gembira tak terkira. Semua master sekte pedang dan para leluhur melambaikan tangan mereka berulang kali dengan gembira. Ao Jiu merupakan dewa pedang terdepan di domain pedang dan penguasa tanah suci Beidou, sehingga banyak pembangkit tenaga dewa pedang juga memanggilnya Yang Mulia. Ao Jiu tersenyum mendengarnya dan berkata, semuanya, silakan berdiri. Setelah semua orang berdiri, dia memimpin sekelompok ahli dari sekte pedang Beidou menuju gunung surgawi elang salju. Di belakangnya ada Surong, Dewi Tanah Suci Beidou, kura-kura hitam, dan lainnya. Melihat Ao Jiu terbang menuju gunung dewa elang salju, berbagai makhluk kuat juga mengikutinya berbondong-bondong seperti ombak yang tak berujung. Dari kejauhan, sungguh menakjubkan. Ini menunjukkan status dan pengaruh Ao Jiu di domain pedang. Namun, saat Ao Jiu mendekati daerah sekitar Gunung Suci Elang Salju, tiba-tiba, hati pedangnya, yang sekuat tembok kekacauan, menjadi gelisah. Perasaan tidak tenang ini mengingatkannya pada beberapa hari terakhir ketika hati pedangnya juga tidak tenang. Beberapa hari yang lalu, suatu kekuatan dari kekuatan kosmik yang jauh membuat hati pedangnya gelisah. Namun sekarang, mengapa hati pedangnya juga merasa gelisah? Apa sebenarnya yang terjadi? Ao Jiu berhenti, mengamati gunung dewa elang salju dan puncak-puncak di sekitarnya dengan ekspresi terkejut dan curiga. Guru, ada apa? Melihat Ao Jiu tiba-tiba berhenti, Surong bertanya dengan khawatir saat melihat tatapan curiga Ao Jiu mengamati gunung dewa elang salju dan puncak-puncak di sekitarnya.
Kura-kura hitam dan yang lainnya juga bingung. Hati pedangku sangat gelisah, kata Ao Jiu. Apa? Seru Su Rong kaget. Kura-kura hitam dan berbagai master sekte pedang serta leluhur bahkan lebih terkejut. Hati pedang Master Ao Jiu gelisah. Guru, mungkinkah kekuatan itu muncul kembali? Su Rong tak kuasa menahan diri untuk mengingat kekuatan kosmik jauh yang telah mengganggu hati pedang gurunya beberapa hari yang lalu. Berbagai makhluk kuat bahkan lebih terkejut. Sebuah kekuatan. Kekuatan macam apa yang bisa membangkitkan kegelisahan hati pedang Master Ao Jiu? Tetapi tepat pada saat itu, hati pedang Ao Jiu yang awalnya gelisah, tiba-tiba kembali seimbang. Ao Jiu tercengang. Ia mengamati sekeliling, tetapi tanpa menemukan apapun, perasaan gelisah sebelumnya tampak seperti ilusi belaka. Setelah jeda sejenak, ia meneruskan penerbangannya menuju Snow Eagle Divine Mountain. Kerumunan melihat ekspresi Ao Jiu yang tampaknya telah pulih dan akhirnya merasa lega. Akan tetapi, Su Rong masih curiga mengamati puncak surgawi di sekitarnya. Apakah itu suatu kebetulan? Atau, bukankah itu suatu kebetulan? Dengan kedatangan Ao Jiu, tidak lama kemudian, Huo Yang, salah satu dari 10 dewa pedang, juga tiba, diikuti oleh naga mabuk, Ming Hun, Wu Xie, dan lainnya. 9 dari 10 dewa pedang teratas di domain pedang telah tiba. Melihat Huo Yang, Drunken Dragon, Ming Hun, dan Wu Xie, semua orang menjadi lebih dari gembira. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kitab suci domain pedang kita. Seru seorang leluhur dengan tangan gemetar. Sebelumnya, meskipun kitab suci domain pedang sangat ramai, biasanya hanya 2 atau 3 dari 10 dewa pedang yang hadir. Tapi sekarang, 9 dari 10 dewa pedang telah tiba. Sungguh peristiwa yang luar biasa. Ao Jiu, Huo Yang, Drunken Dragon, Ming Hun, dan yang lainnya semuanya tiba di alun-alun di lereng tengah Snow Eagle Divine Mountain. Plaza itu luas dan dapat menampung banyak orang, dan di sisi timur plaza terdapat jalan besar yang dipenuhi ki pedang dan cahaya suci. Ini adalah jalan suci. Jalan lurus mengarah ke aula suci domain pedang di ujungnya. Dan tergantung di atas jalan suci itu ada 100 halaman kitab suci. Namun, saat ini, jalan suci dipenuhi dengan batasan-batasan yang akan segera lenyap. Hanya setelah batasan-batasan itu lenyap dan jalan suci dibuka, semua orang dapat memasuki jalan suci untuk memahami kitab-kitab suci mistis ini. Tentu saja, hilangnya batasan-batasan tersebut menandai dimulainya kitab suci domain pedang. Ao Jiu memandang aula suci domain pedang yang berada di ujung jalan suci, mengingat kembali kejadian-kejadian ketika dia memahami kitab suci bertahun-tahun yang lalu. Pemandangan itu terasa seperti kemarin. Namun, saat itu ia hanya memahami hingga halaman ke-97. Kali ini, ia bertekad untuk memahami seluruh 100 halaman. Pada saat ini, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui juga berdiri di tengah kerumunan, menunggu jalan suci terbuka. Master muda sekte pedang Ming Hun berada di antara para ahli mereka, juga menunggu jalan suci dibuka. Ia merasa bosan ketika, tanpa diduga, ia melihat sekilas sosok berbaju biru di antara kerumunan. Melihat Yang Xiaotian seketika, dia berubah dari terkejut menjadi berniat membunuh. Nak, kau di sini. Kemarin, para ahli dari sekte pedang Ming Hun juga melihat Yang Xiaotian dan semuanya menunjukkan wajah tidak ramah. Apa yang terjadi? Tanya Master Sekte Pedang Ming Hun melihat ekspresi kerumunan. Master Sekte, merekalah yang melukai Master Sekte muda kemarin. Seseorang menunjuk Yang Xiaotian dan Old Jiang dengan agresif. Pemimpin Sekte Pedang Ming Hun mengerutkan kening mendengar ini dan berkata, jalan suci akan segera dibuka, uruslah setelah kitab suci selesai. Kemudian ia menginstruksikan salah satu leluhur, awasi mereka, jangan biarkan mereka kabur nanti. Ya, Master Sekte, dan berdiri di samping Dewa Pedang Ming Hun, Wu Xie, mendengar kata-kata ketua Sekte, dengan rasa ingin tahu menoleh ke belakang, dan saat melihat Yang Xiaotian, ekspresinya sedikit berubah, itu dia. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, cahaya jalan suci melonjak tak terhentikan, dan setelah semburan cahaya menyelimuti jalan suci, batasan-batasan itu secara bertahap meredup dan kemudian menghilang. Melihat jalan suci terbuka, berbagai makhluk kuat bersukacita. Ao Jiu memimpin para ahli sekte pedang Beidou menuju jalan suci, tiba di halaman pertama kitab suci dan mulai memahami halaman pertama itu dengan sepenuh hati. Meskipun dia telah memahami kitab suci sebelumnya, setiap kali jalan suci terbuka,
Ki pedang di dalam kitab suci berbeda, jadi setiap kali memahami kitab suci terasa seperti memulai dari awal lagi. Terakhir kali, Ao Jiu menghabiskan lebih dari 1 jam untuk memahami halaman pertama kitab suci. Kali ini, dia yakin dia bisa memahaminya hanya dalam waktu setengah saat. Ketika memahami setiap halaman kitab suci secara menyeluruh, ia akan meledak dengan ki pedang, yang kemudian menyatu ke dalam tubuh ahli pedang Dao yang memahaminya. Tepat saat Ao Jiu dan yang lainnya tengah memahami halaman pertama kitab suci, tiba-tiba, kitab suci itu memancarkan cahaya ki pedang yang cemerlang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana halaman pertama kitab suci bisa meledak dengan ki pedang secepat itu? Seorang leluhur berseru kaget, apakah ada yang telah memahami halaman pertama kitab suci? Semua orang secara naluriah melihat ke arah Master Ao Jiu mereka. Jelas, di mata semua orang yang mampu memahami halaman pertama kitab suci itu pastilah Master Ao Jiu mereka. Bab 1413, seharusnya bukan tubuh pedang pembalikan yang menentang reinkarnasi. Saat semua orang menatap Ao Jiu tampak sangat bingung. Meskipun dia yakin bisa memahami halaman pertama kitab suci itu segera, masalah utamanya adalah dia belum memahaminya. Bagaimana kitab suci bisa memancarkan cahaya pedang yang cemerlang? Tepat saat Ao Jiu kebingungan, cahaya pedang cemerlang dari kitab suci tiba-tiba melesat keluar. Akan tetapi, tembakannya tidak diarahkan ke Ao Jiu, melainkan ke sudut terpencil di antara kerumunan. Cahaya pedang cemerlang dari kitab suci menerjang tubuh seorang pemuda berjubah biru. Cahaya pedang menyambar tanpa henti di sekitar pemuda berjubah biru itu. Semua orang tercengang. Ini, beberapa dewa pedang yang kuat tercengang. Tuan Muda Sekte Pedang Minghun dan para ahli dari Sekte Pedang Minghun yang hadir kemarin juga tercengang saat melihat cahaya pedang dari kitab suci menyatu ke dalam tubuh Yang Xiao Tian. Wu Xie sangat terkejut, seakan teringat adegan dari Gunung Pedang Terbelah. Siapa dia? Murid Sekte Pedang yang mana dia? Para Master Sekte dan leluhur dari berbagai faksi terkejut. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Pemuda ini memahami halaman pertama kitab suci lebih cepat daripada dewa pedang pertama mereka, Tuan Ao Jiu. Yang Xiao Tian mengabaikan tatapan terkejut dari kerumunan dan kemudian berjalan menuju halaman kedua kitab suci. Karena dialah orang pertama yang memahami halaman pertama kitab suci, maka belum ada seorang pun yang memahami halaman kedua. Hanya Yang Xiao Tian yang berdiri di depan halaman kedua kitab suci. Halaman kedua kitab suci melayang di depan Yang Xiao Tian, memancarkan cahaya kemasan. Semua orang memandang Yang Xiao Tian yang berdiri di halaman kedua kitab suci dengan ekspresi berbeda. Murid Sekte Pedang yang mana dia? Bahkan Ao Jiu, dewa pedang pertama, tak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Xie menenangkan dirinya dengan ekspresi rumit, dia adalah pemuda yang mencapai puncak Gunung Pedang Terbelah dan mengambil 2 prasasti pedang Gunung Pedang Terbelah. Apa? Dia penguasa pedang terbelah. Mendengar ini, semua orang tersentak kaget, dan banyak ahli menatap Yang Xiao Tian dengan heran. Baik Surong maupun para pemimpin kura-kura hitam dari Sekte Pedang Beidou mengalami perubahan ekspresi yang dramatis. Ternyata dialah pemuda yang mengambil 2 prasasti pedang Gunung Pedang Terbelah. Dialah pemuda dengan tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi. Kata Master Muda Sekte Pedang Minghun dengan suara gemetar. Ahli Sekte Pedang Minghun yang menyerang Yang Xiao Tian kemarin juga menggigil, menyadari bahwa dia sebenarnya telah menghunus pedangnya terhadap Yang Xiao Tian kemarin. Pantas saja dia bisa memahami halaman pertama kitab suci secepat itu, kata dewa pedang kedua dari wilayah pedang, Huo Yang, namun, wilayah kekuasaannya terlalu rendah, dan memahami halaman kedua tidak akan mudah. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, halaman kedua kitab suci itu tiba-tiba memancarkan ki pedang yang cemerlang, bahkan lebih menyilaukan daripada halaman pertama. Pedang ki meledak ke arah Yang Xiao Tian dan menyatu ke dalam tubuhnya. Huo Yang hampir tersedak. Kelompok ahli juga tercengang. Halaman kedua kitab suci dipahami begitu cepat. Rasanya belum sampai 10 tarikan napas. Setelah memahami halaman kedua kitab suci, Yang Xiao Tian melanjutkan ke halaman ketiga. Semua orang menatap ke arah dewa pedang kedua, Huo Yang, ingin mendengar wawasan lain dari Dewa Huo Yang. Wajah Huo Yang agak memerah, tidak yakin apakah harus berbicara atau tetap diam. Biasanya, di alam leluhur surgawi, bahkan dengan tubuh pedang surga yang menentang reinkarnasi, memahami halaman kedua kitab suci bukanlah hal yang mudah. Tapi apa yang baru saja terjadi? Ao Jiu juga menatap Yang Xiao Tian dengan ragu dan tiba-tiba berkata,
dia seharusnya bukan tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi. Apa? Semua orang terkejut. Wu Xie juga menatap Yang Xiaotian dengan ragu, faktanya, dia sudah lama di Split Sword Mountain bahwa dia bukanlah Reincarnation Deving Reversal Sword Body. Jika dia bukan tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi, bagaimana mungkin dia bisa membuat ki pedang gunung pedang terbelah mundur? Seorang leluhur tua dari Sekte Pedang bergumam. Tentu saja, dia tidak mempertanyakan Ao Jiu, hanya bergumam sebagai reaksi normal. Pada saat ini, halaman ketiga kitab suci kembali memancarkan ki pedang yang cemerlang. Setelah pedang ki di halaman ketiga menyatu, Yang Xiaotian melanjutkan ke halaman keempat kitab suci. Masih kurang dari 10 napas. Mata semua orang terbelalak, melupakan tujuan mereka menghadiri kitab suci domain pedang. Lebih tepatnya, tak seorang pun berminat lagi untuk mencoba memahami kitab suci. Di bawah guncangan hebat dari kecepatan Yang Xiaotian, tak seorang pun dapat fokus tanpa gangguan untuk memahami kitab suci jalan suci. Dengan kecepatan seperti ini, dia mungkin tidak butuh waktu 1 jam untuk memahami 10 halaman pertama kitab suci. Seru naga mabuk, peringkat ketiga. Bahkan di masa lalu, Gao Yi membutuhkan waktu sehari penuh untuk memahami 10 halaman pertama kitab suci. Dia tidak mungkin memahami 10 halaman pertama kitab suci, kata Huo yang serius. Meskipun kecepatan Yang Xiaotian dalam memahami 3 halaman pertama sangat mengerikan, wilayah kekuasaannya, yang hanya alam leluhur surgawi, tidak akan mengizinkannya memahami 10 halaman pertama kitab suci, demikian keyakinan Huo Yang. Tidak ada murid di alam leluhur surgawi yang pernah memahami halaman ke-10 kitab suci. Drunken Dragon, Ming Hun, dan yang lainnya terdiam, jelas, banyak orang, seperti Huo Yang, yakin Yang Xiaotian tidak dapat memahami halaman ke-10 kitab suci. Namun, bahkan jika dia tidak dapat memahami halaman ke-10 kitab suci, itu tetap akan dianggap sebagai keajaiban surgawi, kata salah satu dari 100 dewa pedang teratas. Lagi pula, kecepatan pemahaman Yang Xiaotian pada beberapa halaman pertama benar-benar mengerikan, dan akan sulit bagi siapapun untuk memecahkan rekor itu di masa mendatang. Di tengah diskusi orang-orang, Yang Xiaotian segera mencapai halaman ke-10 kitab suci. Semua orang menahan napas. Tak lama kemudian, tiba-tiba, halaman ke-10 kitab suci itu memancarkan ki pedang yang cemerlang, sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Huo yang merasa heran. Dia tidak dapat mempercayainya. Sejak kitab suci itu ada, tak seorang pun di alam leluhur surgawi pernah memahami halaman ke-10 sebelumnya, namun pemuda ini melanggar aturan tersebut. Akankah dia sepenuhnya memahami kitab suci seperti yang dia lakukan di Gunung Pedang Terbelah? Seru seorang leluhur. Kerumunan orang tidak dapat menahan perasaan aneh di dalam hati. Banyak orang memandang dewa pedang pertama Ao Jiu. Tuan Ao Jiu tidak muncul di dunia selama bertahun-tahun, sekarang, akhirnya muncul di kitab suci domain pedang, jika dia tidak dapat mencapai tempat pertama, dan sebaliknya tempat teratas diambil oleh seseorang di alam leluhur surgawi. Itu akan menjadi kehilangan muka yang sangat besar. Bukan hanya Ao Jiu, tetapi Huo Yang, Drunken Dragon, Ming Hun, Wu Xie, dan 10 dewa pedang teratas lainnya juga mengalami kesulitan yang sama. Dia, seorang leluhur surgawi, tidak mungkin memahami seluruh 100 halaman kitab suci. Kata seorang tetua dari Sekte Pedang Beidou dengan ekspresi muram. Ao Jiu tidak berbicara, masih menatap Yang Xiaotian dengan kaget dan ragu. Karena barusan, ketika Yang Xiaotian memahami halaman ke-10 kitab suci, tiba-tiba hati pedangnya gelisah lagi. Sama seperti sebelum dia memasuki Snow Eagle Divine Mountain. Apa yang sedang terjadi? Yang Xiaotian melanjutkan ke halaman ke-11 kitab suci, lalu ke halaman ke-12, ke-13. Semakin jauh halaman kitab suci, semakin sulit untuk memahaminya, namun kecepatan Yang Xiaotian dalam memahaminya tidak berubah, baik itu halaman ke-20 atau ke-30, masih membutuhkan waktu kurang dari 10 napas. Ketika melihat Yang Xiaotian mencapai halaman ke-40 kitab suci, hati banyak orang menjadi gelisah, luar biasa gugup, beberapa leluhur begitu cemas hingga jantung mereka berdebar kencang, seolah hendak melompat keluar dari dada mereka. Saat Yang Xiaotian terus-menerus memahami kitab suci, hati pedang Ao Jiu menjadi semakin gelisah. Berdengung. Tiba-tiba, halaman ke-40 kitab suci itu menyala lagi. Bab 1414, Changhai ke Ladang Mulberry. Yang Xiaotian terus berjalan menuju halaman ke-41 kitab suci. Setelah memahami sepenuhnya halaman ke-41, dia terus bergerak maju, hingga tiba di halaman ke-100 kitab suci.
Ini sudah merupakan halaman terakhir kitab suci. Melihat halaman terakhir kitab suci, Yang Xiaotian merasa tegang. Bertahun-tahun yang lalu, karena alasan yang tidak diketahui, Gao Yi tidak memahami halaman terakhir kitab suci. Generasi selanjutnya mengatakan hal itu terjadi karena Gao Yi bukan berasal dari domain pedang, jadi dia tidak dapat memahami sepenuhnya halaman terakhir kitab suci. Dan dia juga bukan dari domain pedang. Kekuatan jiwa surgawi Yang Xiaotian melilit halaman terakhir kitab suci, menembus ke dalam kitab suci, dan dia dengan cepat memasuki dunia pedang Dao di halaman terakhir. Hanya untuk melihat langit dan bumi dipenuhi dengan ki pedang. Pedang ki luas bagaikan lautan. 99 halaman pertama kitab suci, Yang Xiaotian pahami dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, tetapi sekarang, 10 tarikan napas telah berlalu, dan halaman ke-100 kitab suci masih belum menunjukkan reaksi apapun. Jalan suci terdiam. 20 napas berlalu, masih tidak ada gerakan. Bahkan setelah setengah jam, masih tidak ada pergerakan. Ketika hari berlalu, jalan suci yang awalnya sunyi mulai menjadi bising. 10 hari berlalu. Halaman ke-100 kitab suci masih belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kebisingan di jalan suci bertambah keras. Jiang Tua, dewa pengobatan King Ming, dan yang lainnya mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah benar seperti yang dikatakan legenda, bahwa seseorang yang bukan dari domain pedang tidak akan pernah bisa memahami halaman terakhir kitab suci. Pada saat ini, orang lain juga mulai memahami kitab suci. Pemahaman Ao Jiu cepat, terus bergerak menuju akhir jalan suci. Melihat Ao Jiu semakin dekat dengan Yang Xiaotian, Meng Bingsui mulai khawatir, jika Yang Xiaotian tidak dapat memahami halaman terakhir, dia tidak akan mampu mengamankan tempat pertama dalam tantangan kitab suci domain pedang ini. Bertahun-tahun yang lalu, Ao Jiu berhasil memahami halaman ke-97 kitab suci, dan sekarang, setelah bertahun-tahun mengasah keterampilan pedang daunnya, dia takut dia pasti akan memahami halaman ke-100 kali ini. Sedikit lebih dari sebulan telah berlalu. Ao Jiu telah memahami hingga halaman ke-90 kitab suci. Hanya tersisa 9 halaman untuk mengejar Yang Xiaotian. Dan Yang Xiaotian masih berdiri di sana tanpa kemajuan di halaman terakhir. Bukan hanya Ao Jiu yang mencapai halaman ke-90, bahkan Huo Yang pun mencapai halaman ke-80. Tepat ketika banyak ahli mengira Yang Xiaotian tidak akan pernah memahami halaman ke-100, dan Ao Jiu akan melampauinya, tiba-tiba, pedang Qi menyeruak keluar dari halaman ke-100. Saat Qi pedang tercurah dari halaman ke-100, seluruh jalan suci dibanjiri dengan cahaya suci. Semua orang tercengang. Dia mengerti. Ao Jiu, yang masih berharap bisa melampaui Yang Xiaotian, merasakan hatinya tenggelam. Pada saat ini, pedang Qi dari halaman ke-100 bergabung ke tubuh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian diselimuti oleh pedang Qi. Melihat halaman terakhir kitab suci, Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam. Awalnya, dia pikir dia juga tidak akan mampu memahami halaman terakhir. Akan tetapi, sekarang setelah dia memahaminya dan menjadi orang pertama yang melakukannya, dia memang orang pertama dalam tantangan kitab suci domain pedang ini. Yang Xiaotian memandang ke arah aula suci domain pedang di dekatnya dan berjalan ke sana. Saat dia mendekati aula suci, pintunya otomatis terbuka, dan Yang Xiaotian melangkah masuk. Semua orang menyaksikan Yang Xiaotian memasuki aula suci domain pedang. Di dalam aula suci, ia disambut dengan aula besar. Aula itu luas, dengan prasasti pedang berdiri di kedua sisinya. Aula suci domain pedang dibagi menjadi aula luar dan aula dalam, inilah aula luar. Yang Xiaotian melihat sekeliling tetapi tidak berusaha memahami prasasti pedang, malah bergerak menuju pintu aula dalam. Pintu aula dalam tertutup rapat. Pada pintunya, berbagai rune dao pedang diukir, jadi untuk masuk, seseorang harus memahami dan menguraikan rune dao pedang. Banyak juara pertama kitab suci seringkali tidak dapat memahami rune di pintu aula dalam dan berhenti di aula luar. Kali ini, rune pedang dao di pintu aula dalam tidak menjadi tantangan bagi Yang Xiaotian, dan tak lama kemudian, ia memahaminya dan berhasil membuka larangan pedang dao di pintu sebelum mendorongnya hingga terbuka. Setelah masuk, dia tiba di aula dalam. Di dalamnya terdapat 3 prasasti pedang. Ini adalah 3 prasasti pedang dao surgawi, ki pedang dao surgawi mereka masih utuh. Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dengan penuh semangat. Di pojok kanan bawah prasasti pedang terakhir, dia melihat rune dao pedang, diukir dengan ki pedang, sama seperti jimat pedang Gao Yi yang diukir pada prasasti pedang di kediaman Kaisar Api. Jelas, prasasti pedang dao surgawi terakhir ini ditinggalkan oleh Gao Yi.
Yang Xiao Tian merasa sangat terkejut. Jangan terlalu bersemangat, meskipun prasasti pedang Dao Surgawi ini ditinggalkan oleh Gao Yi, itu bukan yang dia dapatkan dari jurang pedang. Suara Master Ding bergema. Yang Xiao Tian merasa seolah-olah air dingin dituangkan ke atasnya. Bukan begitu. Tidak, jawab Guru Ding. Yang Xiao Tian terdiam. Namun, karena itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Gao Yi, mungkin dia meninggalkan beberapa petunjuk di dalam prasasti pedang ini, saran Master Ding. Yang Xiao Tian mengangguk. Jika ada petunjuk, dia akan mengetahuinya setelah memahami dan mengasimilasi pedang Dao Qi Surgawi dalam prasasti pedang. Yang Xiao Tian melihat kedua prasasti pedang Dao Surgawi lainnya, ini seharusnya adalah dua prasasti yang ditinggalkan oleh Master Domain Pedang, Li Qian. Setelah dia memurnikan dua prasasti pedang Dao Surgawi ini, dia seharusnya dapat menemukan lokasi rumah gua Li Qian. Karena itu, Yang Xiao Tian tinggal di aula dalam untuk memahami dan menyatukan prasasti pedang Dao Surgawi. Ia mula-mula menyatukan dua prasasti depan. Memang, dua prasasti pedang Dao Surgawi ini ditinggalkan oleh Master Domain Pedang Li Qian. Setelah memahami dan menyatukan Ki Pedang Dao Surgawi mereka, Yang Xiao Tian mengeluarkan dua prasasti pedang Dao Surgawi yang sebelumnya diperoleh di Gunung Pedang Terbelah. Keempat prasasti pedang bertemu dan melebur menjadi satu yang lebih besar. Sebuah pesan muncul pada prasasti pedang. Pesan ini mengungkapkan lokasi rumah gua Li Qian. Setelah membacanya, Yang Xiao Tian menghafalnya, lalu menyimpan keempat prasasti pedang dengan aman sebelum akhirnya memahami dan menyatukan prasasti pedang Dao Surgawi yang terakhir. Sebulan kemudian, dia telah sepenuhnya menyatukan Ki Pedang Dao Surgawi dari prasasti pedang Dao Surgawi terakhir. Setelah berturut-turut menyatukan pedang Ki Dao Surgawi dari tiga prasasti pedang, tubuh pedang primordialnya akhirnya maju ke lapisan keempat. Ladang Murbei Changhai. Yang Xiao Tian bergumam. Saat menyempurnakan prasasti pedang Dao Surgawi terakhir, Yang Xiao Tian melihat empat kata ini yang ditinggalkan di dalam prasasti tersebut oleh Gao Yi. Ladang Changhai dan Murbei. Yang Xiao Tian bingung. Apakah itu suatu tempat, atau sesuatu yang lain? Setelah beberapa saat, dia berdiri, lalu mencari di aula dalam, dindingnya ditutupi dengan berbagai rune Dao Pedang, tidak ada yang lain. Yang Xiao Tian mempelajarinya selama beberapa hari sebelum meninggalkan aula dalam. Saat keluar dari aula suci domain pedang, ia menyadari invasi domain pedang oleh klan jahat dan klan benih iblis semakin dekat, mendorongnya untuk segera menemukan rumah gua Li Qian dan Gao Yi. Dan juga, keberadaan wujud sejati leluhur sang leluhur naga kesengsaraan. Namun, saat Yang Xiao Tian muncul dari aula suci domain pedang, dia melihat jalan di luar dikelilingi oleh banyak ahli domain pedang. Pintu masuk jalan suci diblokir sepenuhnya oleh para ahli ini. Bab 1415, Formasi Pedang Jiwa Kematian. Yang memimpin mereka adalah Ao Jiu, Huo Yang, dan lainnya. Bukan hanya Ao Jiu, Huo Yang, dan yang lainnya yang tidak pergi, tidak ada satupun ahli pedang Dao yang menghadiri kitab suci domain pedang yang pergi. Rupanya semua orang menunggunya keluar. Melihat Yang Xiao Tian muncul dari kuil suci, tiba-tiba kerumunan menjadi ribut. Yang Xiao Tian berjalan di sepanjang jalan suci. Tiba di pintu keluar jalan suci. Ao Jiu berkata, "Saya Ao Jiu, bolehkah saya tahu bagaimana menyapa pria ini?" Selama berbulan-bulan, dia berspekulasi tentang kekuatan macam apa yang dimiliki Yang Xiao Tian sehingga bisa mengguncang hati pedangnya. Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya, tidak menjawab, lalu berkata, "Bolehkah saya tahu apa urusan senior Ao?" Ao Jiu, melihat Yang Xiao Tian tidak menanggapinya, tidak keberatan, dan dengan sopan berkata, "Apakah Tuan punya waktu untuk mengunjungi rumah gua saya? Aku ingin berdiskusi tentang ilmu pedang denganmu." Biasanya, Yang Xiao Tian tidak akan menolak, tetapi sekarang, waktunya mendesak, dan ia harus segera menemukan rumah gua Li Qian dan Gao Yi, serta wujud sejati leluhur naga kesengsaraan. Maka ia berkata, "Maaf, Senior Ao, saya ada urusan mendesak, jika saya punya waktu lain kali, saya akan mengunjungi Anda di Sekte Pedang Beidou." Semua orang tidak menduga penolakan Yang Xiao Tian terhadap undangan Ao Jiu. Banyak ahli dari Sekte Pedang Beidou tidak senang melihat Yang Xiao Tian menolak Yang Mulia. Meskipun pemuda di hadapan mereka telah memenangkan tempat pertama di kitab suci domain pedang ini, dan bakat Dao pedangnya mengerikan, dia masih seorang junior di alam leluhur surgawi. Yang Mulia, dewa pedang terkemuka di domain pedang, secara pribadi mengundangnya, namun pemuda ini menolaknya. "Nak, jangan pergi terlalu jauh. Pada saat ini,
seorang tetua sekte pedang Beidou berbicara dengan suara berat, Yang Mulia telah menunggumu di luar selama berbulan-bulan. Ao Jiu, yang memiliki status seperti dewa pedang terdepan di domain pedang, juga penguasa tanah suci Beidou, menunggu Yang Xiaotian di luar selama berbulan-bulan, tetapi ditolak oleh Yang Xiaotian, membuat sesepuh sekte pedang Beidou ini sangat kesal. Ao Jiu juga merasa malu. Yang Xiaotian melirik tetua sekte pedang Beidou, sepertinya aku tidak memintamu menungguku di sini. Tetua sekte pedang Beidou tak dapat menahan amarahnya. Namun, tepat ketika tetua sekte pedang Beidou hendak bergerak, Jiang Tua melepaskan kekuatan dahsyat, mengunci auranya pada tetua sekte pedang Beidou, kau gagal mengundang, jadi apa, kau akan bergerak. Semua orang menatap Old Jiang dengan kaget, puncak konfirmasi Dao. Bahkan Ao Jiu pun terkejut, tidak menyangka Jiang Tua berada di puncak konfirmasi Dao. Ayo pergi. Yang Xiaotian mengabaikan orang-orang dari sekte pedang Beidou dan, bersama dengan Old Jiang, terbang ke langit, terbang menjauh. Ao Jiu ragu sejenak tetapi akhirnya tidak mengambil tindakan untuk menghentikan Yang Xiaotian. Kerumunan itu, melihat Ao Jiu tetap diam, tidak berani bergerak, hanya menyaksikan Yang Xiaotian dan yang lainnya lenyap di cakrawala. Setelah Yang Xiaotian menghilang, Ao Jiu juga memimpin kelompok sekte pedang Beidou pergi, kembali ke sekte pedang Beidou. Huo Yang, Drunken Dragon, dan lainnya juga pergi satu demi satu. Ming Hun juga memimpin orang-orang sekte pedang Ming Hun pergi, menuju ke arah yang Xiaotian baru saja ditinggalkan. Namun, setelah mencari beberapa saat, mereka masih tidak menemukan Yang Xiaotian dan yang lainnya. Ming Hun berkata dengan dingin kepada Master Sekte Pedang Ming Hun, keluarkan perintah, cari keberadaan pemuda itu dengan sekuat tenaga, temukan mereka. Kau harus mencari tahu keberadaan mereka untukku. Dia ingin tahu mengapa Yang Xiaotian, seorang leluhur surgawi, bisa naik ke puncak gunung pedang terbelah. Mengapa dia bisa memahami kitab suci? Rahasia apa yang dimiliki Yang Xiaotian? Tentu saja, dia juga mengincar dua prasasti pedang yang diperoleh Yang Xiaotian di puncak gunung pedang terbelah. Kedua prasasti pedang ini merupakan peninggalan Master Domain Pedang, selalu ada legenda yang mengatakan bahwa siapapun yang memperoleh kedua prasasti pedang ini akan memperoleh warisan Master Domain Pedang atau bahkan kekuatan asal pedang Domain Pedang, dan menjadi penguasa baru Domain Pedang. Sebenarnya, bukan hanya Ming Hun saja yang memerintahkan pencarian Yang Xiaotian, tetapi Huo Yang, Drunken Dragon, dan yang lainnya juga menginstruksikan bawahan mereka untuk memulai pencarian besar-besaran terhadap Yang Xiaotian. Dan setelah Yang Xiaotian pergi, dia melanjutkan perjalanan ke utara. Sekarang, dia menuju ke Tanah Suci Batu Kuning. Tanah Suci Batu Kuning bukanlah satu dari 10 tanah suci teratas di domain pedang, tetapi di sanalah Master Domain Pedang Li Qian dilahirkan. Setelah menyempurnakan dan mengasimilasi keempat prasasti pedang Li Qian, dia mengetahui bahwa Li Qian mendirikan rumah gua di tempat kelahirannya. Yang Xiaotian mengendarai perahu kenaikan naga dengan kecepatan penuh menuju Tanah Suci Batu Kuning. Sementara Yang Xiaotian mengendarai perahu kenaikan naga dengan kecepatan penuh menuju Tanah Suci Batu Kuning, Ao Jiu kembali ke Sekte Pedang Beidou, namun, setelah kembali ke Sekte Pedang Beidou, dia tidak dapat menemukan kedamaian untuk berkultivasi. Biarkan Ki Pedang berbalik, pikirnya. Tiba-tiba wajahnya berubah, sebuah kemungkinan terlintas dalam pikirannya. Mungkinkah itu? Mustahil. Bagaimana mungkin seseorang di alam leluhur surgawi mampu mengolah tubuh pedang yang tak terkalahkan seperti itu? Dia langsung menepis gagasan ini. Namun, rasa gelisah yang amat sangat mendorongnya untuk memanggil Surong, dan begitu Surong tiba, dia berkata, periksa kemana perginya pemuda itu sekarang. Dia benar-benar perlu mencari tahu kekuatan macam apa yang ada dalam diri pemuda itu. Tuan, apakah semuanya baik-baik saja? Surong bertanya dengan cemas, melihat Ao Jiu tenggelam dalam pikirannya. Tidak ada. Ao Jiu menenangkan pikirannya dan menjawab. Sesaat kemudian, Surong berangkat. Yang Xiaotian tiba di Tanah Suci Batu Kuning setengah bulan kemudian. Saat memasuki Tanah Suci Batu Kuning, yang dilihatnya hanyalah badai debu yang bergulung-gulung, tanah tandus berwarna kuning di mana-mana, memberikan kesan bahwa seluruh tanah suci itu tandus, dengan sangat sedikit tumbuhan hijau. Seluruh tanah suci dipenuhi dengan arus udara yang membakar. Tanah suci Batu Kuning dulunya merupakan tanah suci yang sangat makmur di domain pedang, tetapi ratusan ribu tahun yang lalu, karena alasan yang tidak diketahui, seluruh vitalitas tanah suci itu tiba-tiba mulai lenyap, semua tanaman hijau perlahan-lahan layu dan akhirnya musnah. Tanah suci ini memiliki sesuatu yang tidak biasa,
kata Jiang Tua. Yang Xiaotian mengangguk. Kekuatan kehidupan seluruh tanah suci tampaknya telah diekstraksi. Yang Xiaotian mengarahkan kapal untuk terbang ke arah tertentu, rumah gua Liqian berada di dekat kota tempat ia dilahirkan. Tepat saat Yang Xiaotian dan yang lainnya terbang menuju kota itu, mereka menemukan bahwa semakin dekat mereka ke kota itu, semakin memudarnya vitalitas tanah suci, hingga akhirnya, seluruh daratan menjadi zona mati. Benar-benar tidak memiliki vitalitas apapun. Bukan saja tidak ada vitalitas, tetapi seluruh daratan diselimuti oleh racun kematian. Saat mereka mendekati kota, tiba-tiba Yang Xiaotian dan yang lainnya terhenti. Dewa pengobatan King Ming melancarkan pukulan, dan saat gelombang tinju itu lewat, jiwa-jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi dari racun kematian meletus dari dalam bumi. Jiwa-jiwa itu membubung tinggi ke angkasa, melahap langit dan bumi. Itu formasi pedang jiwa kematian. Wajah Old Jiang tenggelam, melihat ke depan. Mata Yang Xiaotian menyipit. Jelas, formasi pedang jiwa kematian ini tidak dibentuk oleh Master Domain Pedang Liqian, melainkan oleh seorang master yang menguasai dao pedang kematian dan memiliki rumah gua di dekatnya, sehingga membentuk formasi pedang jiwa kematian. Mungkin hilangnya vitalitas dari tanah suci batu kuning terkait dengan Master Dao Pedang Kematian ini. Hancurkan formasi, kata Yang Xiaotian dengan suara rendah. Mendengar ini, Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming segera bergerak. Dengan ledakan dahsyat, langit dibersihkan dari pedang ki jiwa kematian oleh kekuatan naga Jiang Tua dan kekuatan surgawi Dewa Pengobatan King Ming. Bab 1416, Pengobatan Surgawi 80 juta tahun. Namun, yang mengejutkan Yang Xiaotian adalah setelah Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tidak ada reaksi dari pihak lawan. Mungkinkah pihak lawan tidak hadir? Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming juga bingung. Pada saat ini, Meng Bingsui melambaikan tangannya, dan jejak telapak tangan biru es yang besar jatuh dari atas. Setelah gemuruh yang menggelegar, seluruh formasi pedang jiwa kematian meletus dengan suara yang menghancurkan, terbelah menjadi beberapa bagian. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming tercengang melihat Meng Bingsui menghancurkan formasi pedang jiwa kematian hanya dengan satu serangan telapak tangan. Mungkinkah kekuatan Nona Meng telah meningkat lagi? Yang Xiaotian juga menatap Meng Bingsui dengan heran. Meng Bingsui tersenyum pada Yang Xiaotian dan berkata, akhir-akhir ini, aku sedang berlatih teknik kultivasi yang cukup efektif untuk menekan batasan gelap dalam diriku. Yang Xiaotian gembira untuk Meng Bingsui saat mendengar ini dan tersenyum, benarkah? Meng Bingsui mengangguk sambil tersenyum. Dengan hancurnya formasi pedang jiwa kematian, Yang Xiaotian dan yang lainnya terbang di atasnya dan terus menuju kota kecil. Sesampainya di kota kecil itu, mereka melihat bahwa kota itu telah lama menjadi tempat terpencil, diselimuti aura kematian yang pekat. Bangunan-bangunan kota itu bobrok, dan beberapa area dipenuhi tumpukan tulang putih. Jelaslah, kota kecil itu telah dibantai seluruhnya. Orang yang membantai kota itu tidak diragukan lagi adalah seorang ahli pedang kematian. Yang Xiaotian mengerutkan kening dan terbang maju bersama kelompoknya. Akan tetapi, mereka tetap tidak dapat merasakan kehadiran lawan, juga tidak melihat kemunculan lawan. Sepertinya orang ini tidak ada di sini, kata Jiang Tua. Yang Xiaotian mengangguk dan terus terbang ke depan, segera menemukan sebuah rumah gua. Rumah gua ini dipenuhi tulang-tulang putih, seluruh rumah itu terbuat dari tulang, sebagian tulang manusia dan sebagian tulang binatang surgawi. Tampaknya ini adalah rumah gua milik kultivator jahat. Yang Xiaotian dan yang lainnya melangkah maju dan menghancurkan batasan dan pintu rumah gua. Di dalam rumah gua, tidak ada seorang pun. Mereka menemukan beberapa obat surgawi, eliksir surgawi, dan beberapa buku teknik kultivasi, tetapi obat surgawi ini hanya kelas 50 juta tahun atau 60 juta tahun. Mereka tidak banyak berguna bagi Yang Xiaotian. Mengenai teknik kultivasi dan manualnya, Yang Xiaotian melihatnya sekilas dan kehilangan minat. Sesaat kemudian, Yang Xiaotian dan yang lainnya keluar dari rumah gua dan melanjutkan pencarian rumah gua milik Master Domain Pedang, Liqian. Setelah mencari beberapa saat, Yang Xiaotian akhirnya menemukan rumah gua Liqian di dalam pegunungan. Rumah gua itu cukup tersembunyi, jika bukan karena mengetahui letaknya di dekatnya dan pencarian yang cermat, akan sulit menemukannya. Tentu saja, penemuannya juga karena Yang Xiaotian memiliki 4 prasasti pedang dao surgawi yang ditinggalkan oleh Liqian. Dengan menggunakan 4 prasasti pedang dao surgawi milik Liqian,
Yang Xiaotian memasuki ruang bawah tanah yang dalam dan melihat kompleks istana besar di dalamnya. Kompleks istana itu sangat besar. Seluruh kompleks itu ditutupi oleh susunan pedang besar, tanpa fluktuasi daya atau gelombang ki pedang. Saat Yang Xiaotian dan yang lainnya mendekati kompleks istana, cahaya pedang arai menyala dengan kuat, mendorong mereka kembali dengan tekanan yang sangat besar. Melihat ini, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan keempat prasasti pedang. Baru pada saat itulah susunan pedang ki pedang menghentikan aktivitas intensnya. Yang Xiaotian memanipulasi keempat prasasti pedang, yang melayang di sekitar kelompok itu, melindungi mereka saat mereka mendekati kompleks istana. Sesampainya di depan rumah gua, mereka melihat ada 4 celah besar di gerbang utamanya. Melihat hal ini, Yang Xiaotian menanamkan keempat prasasti pedang ke dalam slot dan mengaktifkan kekuatannya. Seketika, pintu rumah gua itu bersinar dengan cahaya keemasan dan terbuka perlahan. Begitu pintu terbuka, Yang Xiaotian merasakan kekuatan kuat dari pedang Dao Surgawi Qi. Yang Xiaotian merasa gembira. Kehadiran Ki pedang Dao Surgawi yang begitu kuat berarti pasti ada banyak prasasti pedang Dao Surgawi di dalam rumah gua Liqian. Seketika, Yang Xiaotian terbang menuju sumber pedang Dao Qi Surgawi. Dia segera tiba di depan sebuah istana, di mana kata-kata Aula Pedang tertulis di atas pintunya. Prasasti pedang Dao Surgawi berada di dalam aula pedang ini. Meskipun pintu aula pedang tertutup rapat, tidak ada larangan pedang Dao, jadi Yang Xiaotian mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Saat memasuki aula, dia melihat 2 baris prasasti pedang berjejer di kedua sisi. Setiap baris ada 11. 2 baris, sehingga totalnya 22. 22 prasasti pedang Dao Surgawi. Melihat 22 prasasti pedang Dao Surgawi di dalam aula pedang, Yang Xiaotian merasa sangat terkejut. Ini sungguh kejutan besar. Awalnya, ia mengira meskipun ada cukup banyak prasasti pedang Dao Surgawi di rumah gua Liqian, jumlahnya pasti sekitar selusin. Ia tidak menyangka jumlahnya akan menjadi 22. Dengan 22 prasasti pedang Dao Surgawi ini, dia dapat langsung menerobos ke lapisan ke-8 tubuh pedang primordial. Memimpikannya es dan salju, Jiang Tua dan yang lainnya juga gembira dan bahagia untuk Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, tanpa ragu, mengumpulkan semua 22 prasasti pedang Dao Surgawi. Saat ini, hal terpenting adalah menemukan rumah gua Gao Yi dan menemukan prasasti pedang Dao Surgawi dari jurang pedang, jadi dia mengambil semua prasasti pedang ini untuk dipelajari kemudian dan diintegrasikan ke dalam kultivasinya. Setelah itu, Yang Xiaotian dan Old Jiang terus menjelajahi area lain di rumah gua itu untuk mencari apapun yang dapat meningkatkan kultivasi mereka. Di halaman belakang istana, mereka menemukan taman obat. Taman obat penuh dengan berbagai obat surgawi. Di antara mereka, 4 tanaman sudah mencapai usia 70 juta tahun. Yang Xiaotian dan yang lainnya bahkan melihat bunga dewa semera api. Bunga dewa sistem api ini secara mengejutkan mencapai tingkat 80 juta tahun. Obat surgawi 80 juta tahun. Yang Xiaotian dan yang lainnya sangat gembira. Rumah gua Liqian tidak hanya memiliki 4 obat surgawi berusia 70 juta tahun, tetapi juga satu yang berusia 80 juta tahun. Hal ini membuat Yang Xiaotian sangat gembira. Dengan obat-obatan surgawi ini, kultivasinya dapat maju secara signifikan. Tanpa ragu, Yang Xiaotian mengumpulkan semua obat surgawi, baik yang 50 juta, 60 juta, 70 juta, atau 80 juta tahun, dia mengambil semuanya. Yang Xiaotian dan yang lainnya terus menjelajahi istana-istana lain di rumah gua itu. Di salah satu istana, mereka menemukan banyak buku peninggalan Liqian, termasuk manual jalur pedang, teknik kultivasi, dan beberapa manuskrip pribadi. Yang Xiaotian membaca sekilas naskah-naskah itu, yang sebagian besar mencatat wawasan Liqian dalam berlatih pedang Dao dan beberapa peristiwa penting dalam hidupnya. Tanpa memeriksa lebih lanjut, Yang Xiaotian menyimpan semua buku di kuali senong. Saat melewati kolam mendidih, 15 hati pedang Yang Xiaotian tiba-tiba merasakan kekuatan ki pedang yang kuat di dalam kolam. Apa kekuatan ki pedang ini? Yang Xiaotian menggunakan satu tangan untuk menarik keluar sepotong besi besar dari kolam. Potongan besi ini, bagaikan bunga dewa yang semerah api, berwarna merah menyala, memancarkan garis-garis api merah tua. Namun bagian yang paling krusial adalah di dalam potongan besi merah tua semi-transparan ini, sebuah embrio yang terbentuk dari Chaos Sword Ki sedang dikandung. Embrio ini menyerupai janin ras manusia tetapi terbentuk dari ki pedang kekacauan. Melihat embrio di dalam besi, mata Old Jiang melebar, embrio pedang kekacauan.
Bab 1418 bawa kami ke sana. Serangga pemakan maut, spesies binatang maut yang mengerikan. Jenis serangga pemakan maut ini bereproduksi dengan sangat mengerikan, beberapa raja serangga bahkan dapat menghasilkan puluhan ribu serangga kecil dalam sehari. Serangga pemakan kematian secara hakiki dipenuhi dengan energi kematian, dan melahapnya sangatlah mengerikan, menghabiskan hampir segalanya, energi vital, darah dan daging, jiwa. Jika serangga pemakan maut ini hinggap padamu, seluruh tubuhmu akan segera dilahapnya, berubah menjadi mayat kering. Dan proses kematiannya sangat menyakitkan. Klan serangga pemakan maut sangatlah langka, secara tak terduga berdiam di bawah tanah di Tanah Suci Batu Kuning. Tidak mengherankan jika kekuatan kehidupan Tanah Suci Batu Kuning habis. Dengan adanya klan serangga pemakan maut di sana, bukan hanya Tanah Suci Batu Kuning, tetapi kekuatan kehidupan Tanah Suci di sekitarnya juga akan segera habis, dan bahkan jutaan tahun kemudian, setengah dari domain pedang akan dilahap oleh klan serangga pemakan maut. Di dekat sarang klan serangga pemakan maut, ada embrio pedang bawaan, Magui menambahkan. Embrio pedang bawaan. Yang Xiao Tian terkejut. Ya, dan bukan hanya satu embrio pedang bawaan, ada beberapa, kata Magui. Beberapa dekade yang lalu, aku pernah menerobos masuk ke klan serangga pemakan maut dengan pedang, berniat mendapatkan embrio pedang bawaan, tetapi serangga pemakan maut terlalu banyak, aku tidak bisa mendapatkan embrio pedang bawaan. Mengingat kejadian tahun itu, Magui masih merasa khawatir, hampir mati di dekat sarang klan serangga pemakan maut saat itu. Yang Xiao Tian dan yang lainnya tercengang. Embrio pedang bawaan tidak berada di dalam sarang klan serangga pemakan maut, hanya di dekatnya, namun bahkan Magui tidak dapat mengambilnya kembali dengan kekuatannya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan klan serangga pemakan maut di bawah Tanah Suci Batu Kuning. Yang Xiao Tian mengeluarkan dua ramuan ajaib dan melemparkannya ke Magui, membiarkannya menelannya. Magui menatap dua ramuan ajaib di tangannya, wajahnya tampak ragu. Setelah berjuang keras secara mental, dia akhirnya menghela napas dan menelan ramuan itu. Melihat lawannya menelan ramuan itu, Yang Xiao Tian melambaikan tangannya, membiarkan kekuatan hidup primordial terus mengalir ke dalam tubuh lawannya. Kekuatan hidup primordial. Magui tercengang melihat kekuatan hidup primordial, dan tak lama kemudian, luka-luka Magui pulih secara signifikan. Melihat luka Magui sudah pulih signifikan, Yang Xiao Tian memintanya untuk memimpin jalan menuju sarang klan serangga pemakan maut. Magui berkata dengan kaget, "Tuan muda, apakah Anda akan pergi ke sarang klan serangga pemakan maut?" Ketika saya menyusup ke sarang klan serangga pemakan maut, saya melakukannya saat Raja Serangga tidak ada. Aku penasaran apakah Raja Serangga ada di sana sekarang. Secara umum, Raja Serangga dari klan serangga pemakan maut jarang keluar, jadi saat mereka pergi sekarang, Raja Serangga seharusnya ada di dalam sarang. Dengan kehadiran Raja Serangga, teror klan serangga pemakan maut berlipat ganda berkali-kali lipat. "Bawa kami ke sana," kata Yang Xiao Tian. Meskipun sarang klan serangga pemakan maut berbahaya, dia ingin masuk ke dalamnya meskipun dalam bahaya, karena embrio pedang bawaan sangat sulit ditemukan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, penemuan di masa mendatang akan menjadi tantangan. Maka, Magui memimpin Yang Xiao Tian dan yang lainnya menuju sarang klan serangga pemakan maut. Terbang selama beberapa hari, mereka akhirnya tiba di pegunungan tak berpenghuni. Energi kematian di pegunungan sangatlah padat. Energi kematian bergelora bagai lautan. Jika ahli biasa menemuinya, mereka tidak akan mampu menerobos energi kematian ini. Yang Xiao Tian dan yang lainnya menerobos energi kematian, terbang maju, melintasi banyak puncak sebelum mencapai kedalaman pegunungan. Magui menunjuk ke puncak di depan, pintu masuk sarang ada di puncak itu. Rombongan tiba di puncak, lalu di sebuah lokasi rahasia menemukan sebuah pintu masuk kecil, yang hanya memperbolehkan 2 atau 3 orang untuk masuk atau keluar dalam satu waktu. Setibanya di pintu masuk, rombongan itu terbang masuk. Pintu masuknya sangat gelap, dipenuhi energi kematian yang pekat, sehingga semakin menghalangi jarak pandang. Tidak jauh dari pintu masuk, Yang Xiao Tian dan yang lainnya bertemu dengan serangga pemakan maut. Serangga pemakan maut pertama yang mereka temui tidak besar, hanya seukuran ibu jari, bersembunyi di balik kabut kematian, menggigit Yang Xiao Tian. Namun, begitu mendekati Yang Xiao Tian, serangga itu tercabik-cabik menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya oleh pedang Qi yang tak terlihat. Magui menatap Yang Xiao Tian dengan heran. Pedang Qi yang tak kasat mata ini tidak diragukan lagi dipancarkan oleh Yang Xiao Tian,
namun dia tidak merasakan fluktuasi pedang Qi apapun dari tubuh Yang Xiaotian. Apa yang sedang terjadi? Kelompok itu terus terbang maju. Lorong itu memanjang ke bawah, membesar saat mereka turun, dengan serangga pemakan maut yang semakin banyak dan kuat ditemui. Awalnya, cangkang serangga pemakan maut ini berwarna abu-abu muda, tetapi seiring bertambahnya kekuatan mereka, warna cangkangnya pun semakin gelap, pertahanan mereka menguat, dan kecepatan serta kekuatan serangan mereka pun meningkat. Namun tanpa terkecuali, semua serangga pemakan maut yang menyerang dicabik-cabik bersih oleh Ki Pedang tak kasat mata. Magui bahkan lebih terkejut saat melihat ini. Namun, masih belum ada fluktuasi Ki Pedang dari tubuh Yang Xiaotian. Setelah terbang cukup lama, kelompok itu akhirnya mencapai bawah tanah. Saat mencapai dunia bawah tanah, pemandangan itu bahkan membuat Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming terkesiap. Di hadapan mereka terbentang lautan kelabu. Laut kelabu ini, secara mengejutkan, merupakan kumpulan padat serangga pemakan maut. Tak terhitung. Dan serangga pemakan maut ini mengeluarkan suara menggerogoti, yang menyatu menjadi suara yang dapat membuat kulit merinding dan jiwa bergetar. Perasaan itu seperti seluruh tubuh, bahkan jiwa, sedang digerogoti oleh serangga pemakan maut. Begitu Yang Xiaotian dan yang lainnya memasuki bawah tanah, lautan abu-abu serangga pemakan maut mencium bau darah segar, menyerbu ke arah Yang Xiaotian dan yang lainnya dengan mata merah. Serangga pemakan maut memenuhi langit dan bumi, sepenuhnya menempati ruang dunia bawah tanah. Jiang Tua tiba-tiba menyerang dengan cakarnya, mengangkat serangga pemakan maut yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkannya menjadi pecahan-pecahan, meninggalkan celah besar di lautan abu-abu yang tak terbatas. Namun, karena terlalu banyak serangga pemakan maut, celah terkutuk itu dengan cepat terisi lagi dalam sekejap mata. Dewa Pengobatan King Ming, Magui, dan Meng Bingsui juga mengambil tindakan. Kemanapun kekuatan dingin tertinggi Meng Bingsui lewat, semua serangga pemakan maut membeku, berubah menjadi patung es dari dunia biru es. Meski begitu, serangga pemakan maut masih terus berdatangan. Pada saat ini, 5 dewa domain yang tersembunyi dalam kehampaan di samping Yang Xiaotian muncul, pedang Ki dari 5 dewa domain menyebar, membentuk domain pedang Ki raksasa. Domain Ki pedang mencabik-cabik semua serangga pemakan kematian yang mendekat dengan bersih. Dewa domain. Magui tercengang melihat para dewa domain muncul di samping Yang Xiaotian, dan mereka adalah 5 dewa domain. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan, hatinya bergetar. Ia akhirnya mengerti mengapa serangga pemakan maut sebelumnya dicabik-cabik oleh Ki pedang yang tak terlihat, sementara Yang Xiaotian tidak memiliki fluktuasi Ki pedang di atasnya. Tuan muda yang baru saja diakuinya ternyata telah mengolah 5 dewa domain. 5. Mungkinkah? Jantung Magui berdebar kencang. Yang Xiaotian dan yang lainnya terbang ke depan. Saat dia terbang maju, pedang Ki dari 5 dewa domain juga bergerak maju, terus-menerus membajak serangga pemakan maut. Sebelumnya, pengaktifan domain 15 pedang menghabiskan sejumlah besar kekuatan surgawi, tetapi sekarang, dengan campur tangan 5 dewa domain, Yang Xiaotian tidak perlu mengeluarkan kekuatan surgawi sama sekali. Inilah aspek tak terkalahkan dari pengembangan domain 15 pedang hingga mencapai penguasaan puncak. Dengan 5 dewa domain, Yang Xiaotian tidak perlu khawatir tentang masalah konsumsi kekuatan surgawi sama sekali.